점점 이렇게 시간이 약간은 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Vedatul Hikmah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi metode perumahan hukum tentang penafsiran hukum progresif. Nah, pertama-tama saya akan membawa teman-teman kepada pengertian terlebih dahulu apa sih itu hukum progresif. Nah, jadi teman-teman, hukum progresif itu pertama kali dilontarkan oleh almarhum Sacipto Raharjo atau yang dikenal dengan panggilan Pak Cip. Nah, hukum progresif ini ada karena kegelisahannya melihat potret penegakan hukum Indonesia. Nah, jadi apa sih hukum progresif itu? Hukum progresif itu adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Lalu bagaimana dengan pengertian penegakan hukum progresif? Nah, penegakan hukum progresif ini adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan atau according to the letter, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam, to very meaning dari undang-undang atau hukum. Jadi, penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa, dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Jadi, hukum progresif itu adalah suatu terobosan dalam hukum di Indonesia. Gagasan hukum progresif ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut bisa dilihat setidaknya gejalanya pada tahun 1970-an, ada istilah mafia peradilan. Dalam kosakata hukum di Indonesia, pada Orde Baru, hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia, hukum makin mengalami komersialisasi. Dari sudut teori, maka hukum progresif itu meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau reh dogmatik dan mengarah pada tradisi sociological jurisprudence. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif itu bersentuhan, dipengaruhi beberapa teori hukum yang telah mendahulunya, antara lain konsep hukum responsif atau responsive law yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Kemudian legal realism, kemudian fair reason, kemudian critical legal study. Nah, sekalipun hukum progresif itu bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, penting dicatat, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif. Menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata tidak hanya berpijak pada rule and logic, namun juga rule and behavior. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Oliver Wendell Holmes yang mengatakan bahwa the leaf of the law has not been logic, it has been experience. Artinya apa? Menggunakan hukum itu tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan, namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris, misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan, yakni antara peraturan dan perilaku, maka hukum progresif itu memposisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum yang diposisikan sebagai intuisi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat. Dalam mewujudkan tujuannya, hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi. Jadi, law as process, law in the making. Jadi, menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan, atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Bahkan, hukum progresif menginisiasi konsep rule breaking, yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik. Landasan filosofis hukum progresif ini, menurut Pak Cip, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan,
melainkan menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Pak Cip, hukum bukanlah suatu skema yang final, finite scheme, namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Kualitas hukum itu ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum ini pertama adalah hukum adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. Kedua, hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final. Yang ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak bernurani. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, hukum untuk manusia. Artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya, maka dilakukan pembebasan-pembebasan baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif hukum progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan rule and logic atau dogmatic hate dengan alur berpikir linear, marginal, dan deterministik. Taverne terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik. Nah, kata-kata Taverne itu mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Ia ingin menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna sekalipun jika penerapannya oleh orang yang berperilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak. Dengan demikian, hukum progresif sejatinya hanya berada di tangan hakim, penegak hukum yang progresif pula. Maka jika hakim dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu hakim yang hanya berpegang kepada teks formal saja, dan hakim yang teks hanya dijadikan panduan, maka hakim golongan kedua dianggap sebagai hakim yang progresif. Ya, dalam proses memutus suatu perkara, hakim dapat dibagi kepada dua tipe, yaitu pertama, hakim yang apabila memeriksa, ia bertanya kepada putusan hatinya terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal undang-undangnya untuk legitimasi. Kedua, hakim yang apabila memeriksa, bertanya kepada perutnya terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi. Hakim tipe pertama telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual. Logika yang dibangun tidak hanya menggunakan logika peraturan, tetapi telah menggunakan logika kepatutan sosial dan logika keadilan. Jadi tipe hakim seperti itulah yang merupakan hakim progresif. Penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif di Indonesia membutuhkan hakim progresif, yaitu hakim yang mau bertindak dan berpikir luar biasa. Berpikir biasa berarti adalah berpikir yang secara kaku memegang aturan yang sudah disepakati. Berpikir yang hanya menggunakan IQ yang bersifat linear, mekanistis, rasional, logis, dan ketat berdasarkan aturan. Sedangkan berpikir luar biasa adalah cara berpikir progresif yang berani membebaskan diri dari keterikatan dengan kalimat-kalimat yang tersusun dalam suatu aturan perundang-undangan. Aturan-aturan itu hanya sebagai panduan dan selanjutnya ia berpikir secara mendalam untuk mencari makna yang tersembunyi. Tidak hanya logika peraturan, logika kepatutan sosial, dan logika keadilan telah menjadi dasar pertimbangan setiap memutuskan perkara dengan pendekatan progresif. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat kita simpulkan apa sebenarnya hukum progresif. Jadi hukum progresif itu bisa dikatakan sebagai serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum agar hukumnya lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Hukum progresif itu bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan, sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Konsep hukum progresif ini, hukum itu tidak ada untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.
Nah, hukum progresif menempatkan pemahaman hukum bukan hanya sebatas peraturan perundang-undangan tertulis semata, namun harus terbebas dari aturan normatif. Hukum progresif merupakan hukum yang berpihak pada yang lemah, pro rakyat, dan pro keadilan.